Dengan pemimpin Arab Saudi Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud yang tiba di Bandara Ngurah Rai Bali sekitar pukul 6 petang waktu Indonesia Tengah. Raja Salman yang turun dari pesawat langsung disambut puluhan penari yang menari tarian pendek. Kali ini Raja Salman turun dari pesawat tidak menggunakan eskalator seperti yang digunakan saat di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Raja Salman turun dari pesawat menggunakan lift khusus. Pengamanan penyambutan Raja Salman sebelumnya dipersiapkan dengan pengerahan pasukan TNI berkendara taktis. Pasukan keamanan ini kemudian mengiring Raja Salman dan rombongan dari bandara menuju hotel. Teka-teki kenapa Raja Salman memilih Pulau Dewata Bali sebagai tujuan berlibur Sri Baginda Raja beserta rombongan saat berkunjung ke Indonesia. Ternyata Raja Salman sangat tertarik menikmati eksotisnya pantai Bali yang memiliki pasir putih dan laut lepas. Ketertarikan Raja Salman diceritakan perwakilan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia saat melaksanakan konferensi pers di kawasan ITDC Nusa Dua Bali. Sampai saat ini masih belum dijelaskan kemana saja tujuan Raja Salman selain akan menikmati keindahan pantai Bali. Akan tetapi Raja Salman pasti akan menikmati keindahan pantai di sepanjang Nusa Dua yang terdapat di area hotel lokasi peristirahatan Raja Salman selama di Bali. Raja Salman dan rombongan telah beristirahat di 4 hotel yang telah disewa untuk bermalam selama 5 hari ke depan. Ini Raja Salman sendiri menginap dan juga bertempat di St. Regis Nusa Dua ini. Jadi pada saat tadi rombongan Raja Salman datang di kawasan ITDC Nusa Dua, kami mendapatkan informasi bahwasannya penyambutan secara pribadi atau penyambutan secara khusus telah disiapkan oleh dari pihak hotel dan juga dari pihak terkait termasuk dari kedutaan Arab Saudi yang ada di Indonesia. Pada saat setelah memasuki ke lobi hotel dari pantauan kami, pantauan media juga sudah tidak bisa mengambil gambar karena memang ini tujuan utama Raja Salman datang ke Bali sangat berbeda dengan kedatangan Raja Salman ke Jakarta, di mana ke Bali ini hanya untuk berlibur dan juga mengisi waktu liburannya bersama dengan anggota keluarga, pangeran, menteri, dan juga beberapa pejabat dari Arab Saudi. Hal tersebut juga sempat dijelaskan oleh Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Muhammad Abdullah Al-Suhaibi, di mana pada saat tadi menggelar konferensi pers setelah Raja Salman masuk ke dalam hotel. Dari Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia ini menjelaskan dan sedikit mereview kedatangan Raja Salman ke Indonesia. Yang pertama kemarin ke Jakarta dan juga ke Bali ini berniat sekaligus untuk menanamkan investasi sebesar 3,5 miliar dolar Amerika untuk Indonesia. Selain itu juga menyampaikan rasa terima kasih dan ucapan terima kasih Raja Salman kepada seluruh pihak keamanan yang telah memberikan rasa aman serta nyaman saat beliau berada di Jakarta maupun kedatangan beliau yang ada di Bali ini, serta Raja Salman sangat mengagumi Pulau Dewata ini dan mengagumi atau mungkin menyukai pantai. Jadi ini artinya Raja Salman kemungkinan besar akan lebih banyak menghabiskan waktu liburannya mulai dari tanggal 4 hari ini sampai dengan tanggal 9 2017 nanti lebih banyak di pantai. Namun dari agenda yang sudah kami dapatkan walaupun belum terkonfirmasi secara penuh, ada beberapa tempat yang nantinya rencana akan dikunjungi oleh rombongan Raja Salman yang ada di Bali, misalnya dari Garuda Wisnu Kencana, kemudian akan juga berkunjung ke Uluwatu dan juga berkunjung ke Ubud dan beberapa tempat lainnya. Namun beberapa tempat yang tadi sudah saya sebutkan masih akan bisa berubah sewaktu-waktu, tergantung nanti kita akan menunggu konfirmasi lanjutan. Dan informasi berikutnya untuk para pangeran juga tinggal di St. Regis, kemudian beberapa tamu lainnya dan juga beberapa rombongan lainnya tinggal di hotel lainnya, antara lain ada di Hilton, kemudian di hotel berikutnya ada di
Ritz-Carlton dan juga di hotel berikutnya, yaitu 4 hotel yang tadi sudah sempat saya sebutkan. St. Regis menjadi tempat tinggal utama dari sang raja beserta dengan keluarga dan beberapa pangeran, dan untuk anggota rombongan lainnya berada di hotel lain. Livi. Baik, terima kasih. Pelepasan Raja Salman dan rombongan diiringi oleh Wakil Presiden Yusuf Kala di Bandara Halim Perdana Kusuma. Raja Salman bertolak ke Brunei lebih dulu sebelum ke Bali. Wakil Presiden Yusuf Kala mengatakan Raja Salman mengapresiasi sambutan masyarakat Indonesia dan Raja Salman menganggap Indonesia sebagai rumah keduanya. Terima kasih semua. Ya, semalam dan tadi ini sebelumnya menyatakan lagi terima kasih dan luar biasa, menganggap ini rumahnya yang kedua. Ini negeri saya yang kedua. Karena saya kira semenjak beliau dari raja ke luar negeri, saya kira ini penyambutan yang paling luar biasa menurut dia. Ya. Raja Salman kini telah berada di Pulau Dewata, Bali, tempat yang menjadi andalan bangsa Indonesia mempromosikan wisatanya ke dunia internasional. Menteri Pariwisata Arif Yahya berharap kedatangan Raja Salman ke Indonesia dan khususnya Pulau Bali dapat meningkatkan kembali keuntungan di sektor pariwisata. Nanti Bali itu adalah destinasi yang terkenal, Raja Salman pun juga terkenal. Ini dua endorser ketemu pasti akan dahsyat gitu. Salah satu endorser yang terhebat untuk pasar Timur Tengah, beliau tokoh dan ditokohkan. Sudah seperti itu gratis lagi. Kalau untuk orang marketing itu sangat mahal dan itu betul-betul kita promosikan. Saya buka rahasia sedikit aja. 50% anggaran kita di Al Jazeera itu saya habiskan sekarang. Karena untuk mengkondisikan kedatangan Raja Salman ini. Beliau di sini 9 hari, udah seminggu sebelumnya kita udah promosi besar-besaran, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Waktu beliau ada di sini dan nanti setelah beliau datang, karena kita harus benar-benar manfaatkan kedatangan beliau. Selama 5 hari berada di Bali, Raja Salman dan rombongan telah menyewa hotel berkelas, yakni St. Regis, Hotel Hilton, Ritz-Carlton, dan Laguna. Hotel The St. Regis Bali Resort yang disinggahi Raja merupakan hotel yang paling mewah di kelasnya. Hotel menyediakan kamar yang berukuran besar, yakni mencapai 92 meter persegi hingga 184 meter persegi. Tarif di hotel ini mencapai ribuan dolar Amerika Serikat per malam. Salah satu hal yang ditawarkan untuk Raja adalah pemandangan keindahan pantai Pulau Dewata. Pantai untuk Raja nantinya akan dijaga ketat. Kami amankan pantai sehingga beliau mempunyai suatu space yang terpisah selama stay di Nusa Dua. Ya. Kedua, untuk pengamanan khususnya nanti pada waktu beliau enter area atau masuk ke area, kita akan sterilkan area itu, dan juga untuk keberangkatan beliau lagi saat beliau berangkat kembali ke negaranya. Kita juga sudah siapkan pengamanan khusus untuk entry dan exit mereka. Keberadaan Raja Salman di Bali ini diharapkan dapat kembali meningkatkan jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia. Selain Bali, Indonesia juga memiliki pesona pantai yang tidak kalah menariknya untuk dikunjungi. Raja Salman bin Abdul Aziz telah bertolak ke Bali seusai melakukan pertemuan kenegaraannya. 11 nota kesepahaman telah ditandatangani kemarin untuk kerjasama di beragam bidang. Demi menindaklanjuti hasil kesepakatan yang telah ditandatangani, pemerintah Indonesia dan Arab Saudi akan membentuk tim kelanjutan MOU. Dan bagaimana kita mengimplementasikan semua persetujuan-persetujuan yang sudah dilakukan. Jadi kita akan bikin tim dan mereka juga akan bikin tim untuk mempercepat semua hal-hal, baik hubungan bidang pendidikan, sosial, keagamaan, dan juga investasi yang mereka ini. Investasi tentu bagian juga dari situ, tapi kita tidak ukur, karena biasanya kunjungan raja begini itu tidak teknis. Teknisnya justru setelah ini. Bahwa kemarin ada ditantangani Pertamina itu juga sangat bagus, tapi teknisnya setelah ini. Nota kesepahaman telah ditandatangani, hal ini pula yang diharapkan tak terlupakan di tengah euforia menyambut Raja Salman di tanah air. Itu harus dikawal bersama supaya tadi ketika mereka ini sudah berlalu, setelah kemudian 6 hari dari Bali ini, kafilah ini sudah berlalu, kita bisa mengawalnya, kemudian kita bisa menjaga supaya komitmen 11 itu bisa terjaga, angkanya juga bisa kita kawal, dan kedudukan kita juga sama, kita sejajar dengan para investor ini, tapi kita juga bisa memastikan bahwa ini nyaman, karena mereka sekarang sudah mencari kiblat baru, sudah mencari pendulum baru, tidak lagi dari Amerika, tidak lagi dari Eropa, tapi sudah mulai menengok ke timur.
Selama Raja Arab Saudi berkunjung ke Indonesia, ada harapan yang diinginkan dari investasi, yakni 25 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 332 triliun rupiah. Namun pada realisasinya, investasi yang terwujud yakni kerjasama Saudi Aramco dengan PT Pertamina senilai 6 miliar dolar atau sekitar 80 triliun rupiah. Ada pula pinjaman dari Saudi untuk pembangunan infrastruktur, air minum, dan perumahan senilai 1 miliar dolar Amerika atau sekitar 13,1 triliun rupiah. Artinya total investasi yang tampak adalah 7 miliar dolar atau sekitar 93,1 triliun rupiah. Angka 25 miliar dolar atau sekitar 300 triliun rupiah ini tidak terwujud dalam optimistis investasi yang diharapkan pemerintah Indonesia. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menilai investasi senilai 25 miliar dolar Amerika akan masuk beriringan dengan usainya kunjungan Raja Salman. Kita melihat, jadi gini, kita melihat, jangan melihat angka, tapi melihat nilai. Nilai itu bisa berupa angka, bisa berupa yang tidak angka. Saya sekarang ingin jelaskan dulu hasil dari kunjungan Raja Salman. Pertama, bahwa Pertamina bekerja sama dengan Aramco untuk refinery di Cilacap. Nilainya adalah 6 miliar. Kemudian ada kerjasama-kerjasama lain yang sekarang ada di pipeline, sedang berlangsung negosiasinya. Misalnya mengenai rencana pembangunan refinery di Bontang, refinery di Dumai, dan sebagainya. Yang nanti kalau misalnya negosiasi yang kita lakukan dapat kita selesaikan dengan baik, maka nilainya adalah jumlahnya juga akan banyak sekali miliaran. Tetapi sekali lagi angka ini belum kita keluarkan karena kita sedang bernegosiasi. 11 Memorandum of Understanding atau MOU antara pemerintah Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi dinilai Fadlizon sebagai momentum yang baik bagi Indonesia. Namun Wakil Ketua DPR ini khawatir pemerintah lemah dalam mengeksekusi nota kesepahaman yang telah disepakati. Ya, terutama pledge untuk investasi saya kira itu sangat penting. Tetapi seringkali kelemahan kita itu adalah di follow up-nya, tindak lanjutnya. Jadi tindak lanjutnya itu tidak diikuti dengan, ini kan MOU-nya dibuat juga baru ada yang selesai beberapa waktu sebelum kedatangan Raja. Jadi jangan hanya sekedar seremonial, itu yang kita harapkan. Gitu. Kita harapkan setelah ini, setelah ditandatangani, ya langsung di follow up gitu. Ya, ada nilai investasi 93 triliun rupiah yang telah ditandatangani di sejumlah bidang. Nilai investasi ini diharapkan dapat terwujud untuk kemakmuran bangsa Indonesia dan Indonesia menjadi negara yang terpercaya untuk berinvestasi.